Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang dari tadi sederetan itu sudah bermanfaat semua. Bapak Ibu, berikutnya saya masih akan menyambung, semoga tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Menyambung dengan di sini saya akan membawakan green supply chain. Supply chain itu rantai pasok. Rantai pasok itu kalau Bapak Ibu bikin semua produk-produk itu adalah siapa bahan bakunya, supply-nya. Kemudian Bapak Ibu melakukan transformasi namanya pengelolaan atau pembuatan atau membuat produknya. Nah itu adalah pengolahannya, produksinya. Kemudian ke pasar atau user atau penggunanya. Itu namanya rantai pasok. Rantai pasokan itu mulai dari penyedia bahan bakunya sampai akhir. Nah, tadi kan sudah dibahas banyak Ibu Rahma. Ibu Rahma itu hari ini adalah primadona. Mana Ibu Rahma? Ibu Rahma primadona banget karena produknya green. Produknya merecycle, mendaur ulang. Tapi jadi produk yang unik, yang bermanfaat. Nah, itu produknya Ibu Rahma. Namun tadi balik lagi begitu banyak pesanan bingung dari mana. Nah supply-nya ini nggak ada, korannya nggak ada. Sekarang ada subsidinya, pengganti, substitusinya maksudnya. Penggantinya itu apa? Nah itu harus dipikirkan. Jadi ini yang akan saya bawakan, saya bicarakan pada Bapak Ibu semuanya. Begitu juga yang fashion atau mungkin yang ada pepes dan lain-lainnya itu tadi dicek dulu siapa suppliernya, ada nggak? Sebelum kami melakukan pengabdian di sini, ada juga yang di Ranca Buaya di sana itu ada ibu-ibu bikin dari buah palem. Buah palem itu juga gitu bisa diolah jadi dibolu jadi apa? Begitu Bu minta dipatenkan. Nah waktu itu minta dipatenkan produknya biar nggak ditiru sama yang lain. Nah kemudian kalau sudah dipatenkan otomatis kita akan berbicara seperti yang sekarang kan, manajemen development dan environment sustainable berkelanjutan. Jangan sampai bahan bakunya nggak ada terus nggak produksi. Nah gitu kan. Jadi kita bermitra dari mana suppliernya gitu ya. Nah slide berikutnya. Nah Bapak Ibu ini ada masalah umum sebetulnya. Mungkin sudah banyak dan sudah kita baca, sudah kita rasakan juga masalah secara umum yang dirasakan oleh UMKM biasanya. Apa sih biasanya? Kurang memahami bagaimana cara membesarkan. Karena apa? UMKM itu begitu sudah produksi, alhamdulillah sudah cukup. Ya nggak sih? Udah gini aja sudah cukup Bu, sudah bisa membiayai keluarga, anak sekolah, sudah cukup lah. Nah, apa sih sebetulnya tadi yang dibahas oleh Dr. Rizky dari Prof. Yus tadi? Apa yang dilihat di kotakan yang putih yang luar biasa gedenya itu? Nah, itu kan banyak peluang yang ada. Nah, itu perlu diisi. Inovasinya apa? Jangan cukup puas selesai menyelesaikan titik, sudah. Nah gitu kan, kita perlu bikin yang lain-lainnya gitu ya. Yang kedua kurang inovasi. Nah tadi Bu Rahma, balik lagi saya ke Bu Rahma. Bu Rahma sudah bikin yang kayak piring itu mangkok ya. Ada tempat, jangan dibilang tempat sampah ya Bu, terlalu rendah gitu ya. Sayang banget. Itu adalah pundi-pundi misalnya gitu. Wow, itu pundi-pundi apa? Pundi-pundi harta karun misalnya begitu. Ya itu luar biasa. Ini saya punya produksi pundi-pundi harta karun. Misalnya seperti itu kan menjadi lebih tinggi nilainya. Jadi kalau misalnya mau dijual harga 200.000 misalnya tadi bilangnya pundi-pundi harta karun loh, masa yang mewadahi 200.000? Nah bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya tempat sampah, aduh tempat sampah berapa sih? Nah jadi gitu, nanti membuat namanya juga yang tinggi gitu ya. Itu menjadi satu inovasi. Terus masing-masing sebentar lagi. Kesulitan dalam mendistribusikan tadi sudah ya. Kemudian belum mengoptimalkan pemasaran online. Bu Rahma tadi masih ada masalahnya di situ. Bu putranya gitu. Kemudian yang lainnya bisa membantu.
Tidak ada branding, tadi sudah dibilang, untuk mengenalkan produknya harus ada. Masih mengandalkan pembukuan manual, tadi sudah diajarin Bu Dr. Bu Dr. Agustina, ya bagaimana nantinya ya. Kemudian minimnya kesadaran pengetahuan rantai pasok. Jadi hari gini kita harus melihat ramah lingkungan, ya. Tadi Bu Rahma sudah ramah lingkungan. Next, berikutnya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, prosesnya di rantai pasok seperti itu. Dari supplier diolah oleh UMKM jadi pasarnya, ketemu pasarnya. Ini untuk sustainable harus dipikirkan ininya terutama suppliernya. Bapak Ibu kreasinya sudah oke, tapi suppliernya harus dipikirkan. Jadi Bu Rahma nanti apa penggantinya koran itu nanti banyak dengan bermitra. Next, berikutnya. Nah, apa itu green yang ramah lingkungan? Next. Nah, bagaimana yang produk yang ramah lingkungan itu menyatukan, mengintegrasikan, memikirkan lingkungan, mulai dari desainnya, kemudian bagaimana sampai akhir masa pakai. Next. Nah, ini konsep produk yang ramah lingkungan, dari persepsi produknya, kemudian kemasannya, terus lagi Mbak Balia. Next. Nah, jadi ini yang saya pesan buat Bapak Ibu semuanya, yang dipikirkan ya, mulai dari ide konsep itu sudah dipikirkan bagaimana. Tadi Bapak Ibu boleh dilihat kemasannya plastik, berapa tahun, berapa ribu tahun plastik bisa diurai. Nah, itu perlu dipikirkan juga. Apakah ramah lingkungan? Belum. Nah, jadi bisa dipikirkan kemasan-kemasan yang dari kertas. Nah, itu bisa lebih ramah lingkungan. Jadi idenya itu mulai dari konsep, materialnya, kemudian bahannya, sampai bagaimana limbahnya nanti. Itu produk-produk yang Bapak Ibu buat, tolong dipikirkan bagaimana ramah lingkungannya, apakah bisa didaur ulang juga gitu. Next. Nah, ini yang tadi sudah saya menyambung dari Bu Dr. Dewi. Nah, ada logo bisa yang ramah lingkungan dan bisa recycle-nya. Ini apakah bisa di-recycle? Boleh dilihat. Nah, itu tadi produk yang terakhir ini adalah gambar dari produk-produk yang mengolah dari bahan-bahan yang nggak kepake tapi bisa dimanfaatkan. Tadi di sana sudah ada taplak dari plastik, itu berarti kan bisa dibikin lagi kan. Nah, itu ya Bapak Ibu, pesan saya adalah kemasan-kemasannya juga perlu dipikirkan apakah ramah lingkungan, apakah tidak. Kalau kita plastik-plastik kan bisa dibuang gitu, namanya kita menzolimi alam gitu ya. Jadi perlu kita pikirkan wadahnya pun yang ramah lingkungan. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.